Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ibu bapak jamaah salat maghrib dan insyaallah mangke dilanjutkan kalian salat isya tinggi berjamaah ingkang tansah dihormatan. Monggo sadayanipun kita mulai langkung rumiyin kita waos rumiyin ayat-ayat ingkang badhe kita kaji menika. Inggih punika ayat 12 ngantos dumugi ayat 23, 20, 21, 22 dan 23. Ada 4 ayat. Monggo sadayanipun kita kaji rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrat dawabbi indallahis summul hukmul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Sampai di sini ayat yang kita pelajari, 4 ayat ini. Kita awali dengan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah,
wa rasulahu dan kepada rasulnya, wala tawallau janganlah kalian berpaling anhu darinya, wa antum tasma'un sedangkan kalian itu mendengar, wala takunu dan janganlah kalian kalladzina qalu seperti orang-orang yang mengatakan sami'na kami mendengar, wahum la yasma'un dan mereka itu tidak mendengarnya. Inna syarrat dawabi sesungguhnya sejelek-jeleknya binatang indallahi di sisi Allah as-summul hukmu yaitu binatang yang tuli lagi bisu, alladzina la yaqilun yaitu yang tidak berakal. Ini bahasa lain bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu diibaratkan orang yang tuli, buta dan mereka tidak berakal. Walau alimallahu fihim khairan, kalau sekiranya Allah Maha mengetahui tentang mereka akan kebaikan, la asma'ahum niscaya Allah memberikan pendengaran kepada mereka. Walau asma'ahum sekiranya mereka diberikan pendengaran itu, la tawallau niscaya mereka akan berpaling, wa hum mu'ridun dan mereka itu memang suka berpaling. Artinya bahwa orang-orang kafir itu mungkin dia mendengar, tetapi mendengar hanya dengan telinganya, tetapi hatinya tidak sampai ke dalam hati. Jadi punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mulut tidak bisa berkata, dan begitu seterusnya. Akan tetapi lahum qulubun mereka mempunyai hati, la yaqiluna yang tidak bisa digunakan berakal. Jadi mungkin itulah gambaran orang-orang kafir itu. Syarhul kalimat mengenai penjelasan kalimat ini, wala tawallau dan janganlah kalian berpaling anhu dari ayat-ayat Allah, la tuqridu an ta'atihi janganlah kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah, idza amarakum ketika Allah memerintahkan kepada kalian, au nahakum atau Allah melarang kalian, ka'annakum la tasma'un seolah-olah kalian ini tidak mendengar. Inna syarrat dawabi ay syarru ma yadubbu 'alal ardi al-kafirun, yaitu sesungguhnya yang paling jelek yang berjalan di muka bumi ini adalah al-kafirun, orang-orang kafir. La asma'ahum la ja'alahum yasma'una, ketika Allah menjadikan mereka mendengar, au la rafa'al mani'a anhum, ketika Allah mengangkat apa yang menghalangi terhadap pendengaran mereka, fasami'u maka mereka mendengar, wastajabu dan mereka mau memenuhi panggilan Allah tersebut. Ini kira-kira gambaran mengenai syarhul kalimat yang ada di dalam 4 ayat yang kita pelajari ini. Kemudian mengenai makna ayat tersebut, makna ayat yunadillahu ta'ala ibadahul mu'minin, Allah memanggil kepada hamba-hambanya yang beriman, alladzina amanu bihi, yaitu hamba-hamba yang beriman kepadanya, wa bi rasulihi dan kepada rasulnya, wa shadaku dan mereka membenarkan bi wa'dihi terhadap janji-janjinya, wa wa'idihi dan ancaman-ancamannya, yauma liqa'ihi pada hari pertemuannya nanti,
Fayakmuruhum, kemudian Allah memerintahkan mereka bita'atihi, dengan mentaati ia, wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada rasulnya, wa yanhahum, dan melarang mereka anil i'radi, dari berpaling, anhu, darinya, wa hum yasma'un, padahal mereka mendengarkan al-ayat, ayat-ayat tutla yang dibacakan, wal izati, dan nasihat-nasihat, tatawala fi kitabillahi, yang disebutkan di dalam kitab Allah, wa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan yang disebutkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah telah memberikan nasihat, baik itu di dalam Al-Quran maupun melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nasrakum wa ta'yidakum kana samratun li'imanikum, karena sesungguhnya pertolongan Allah kepada kalian itu dan kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu merupakan buah dari iman yang kalian miliki. Wa ta'atukum, dan merupakan ketaatan kalian kepada Allah. Fa in antum a'radtum, maka jika kalian berpaling, wa asaitum, dan kalian berbuat maksiat, fataraktum, dan kemudian kalian meninggalkan terhadap Allah dan Rasulnya, kulla wilayatin lillahi ta'ala lakum, apa saja yang menjadi hak-hak Allah Ta'ala bagi kalian, asbahtum, maka jadilah kalian kaghairikum, seperti yang lainnya, min ahlil kufri, dari kalangan orang-orang kufur, wal isyani, dan orang-orang yang berbuat maksiat. Hada makna qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Ini kandungan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wa qawluhu, sedangkan firman Allah, wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Adapun firman Allah yang berikutnya, yaitu wa la takunu kalladzina qalu sami'na, janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang mengatakan kami mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka sama sekali tidak mendengar. Yanhahum azza wa jalla, merupakan larangan Allah azza wa jalla, ayyasluku maslakal kafirin, kita tidak boleh mengikuti jalannya orang-orang yang kafir, al-musyrikina, orang kafir lagi musyrik, fitasawumi, di dalam mendengarkan firman-firman Allah, ansima'il ayatil hamilati, terhadap ayat-ayat yang mengandung al-haq, wadda'iyati ilaihi, dan ajakan kepada kebenaran, watta'ami an ru'yati ayatillahi dallati, dan demikian pula ayat-ayat yang mengandung firman-firman Allah yang isinya ala tauhidihi, merupakan ajakan kepada tauhid, kepada Allah, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan inna amma yaquluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi somamin, yaitu mereka yang mengatakan bahwasannya Muhammad itu fi somamin, di dalam bisu, tuli, ataupun tidak mendengar. Wa fi ma yaqulu wa yushiru ilaihi fi umyin,
dan terhadap apa yang diberitakan oleh Allah ia di dalam buta. Fahum yaquluna sami'na bi'adhanina. Mereka itu mendengarkan sebagaimana mereka mendengarkan idil ibratu bistimai al-intifa'i bihi. Maksudnya mendengar di situ adalah dapat mengambil manfaat. Jadi kalau yang dimaksudkan pendengaran itu tidak saja mendengar dari telinganya, tetapi memang diambil hatinya yang mendengarkan itu. La mujarrada sima'i sautin wa qauluhu ta'ala. Jadi dia tidak sekedar mendengar dari suara yang didengar oleh telinganya, akan tetapi seperti yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jelek binatang indallahi di sisi Allah adalah as-summul bukmu, yaitu yang tuli lagi bisu, alladzina la yaqilun, yang tidak mendengar, tidak mau berpikir, tidak mau berakal. Yakni bihimul musyrikin, yang dimaksud di situ adalah orang-orang musyrik. Wa kanu syarrad dawabi, karena sesungguhnya mereka itu adalah sejelek-jelek binatang. Li'annahum kafaru bi rabbihim, karena sesungguhnya mereka itu kufur terhadap Rabbnya. Wa asyraku bihi, dan berbuat syirik bihi dengannya. Fa'abadu ghairahu, maka kemudian dia menyembah yang lainnya. Wa dhallu an sabilihi, dan mereka sesat dari jalannya. Fafasaku, kemudian berbuat fasik. Wa zalamu, dan berbuat zalim. Wa asramu, demikian pula berbuat kriminal. Al-amru alladzi ja'alahum haqqan syarrad dawabi fil ardi, yang seharusnya dia menjadikan sesuatu itu hak, tetapi dia karena tidak seperti itu maka dia disebut sebagai syarrad dawabi, sejelek-jelek binatang yang melata di muka bumi, fil ardi, di muka bumi. Fahada tanbitun fil musyrikina, inilah yang disebutkan dengan serupa dengan orang-orang musyrik. Wa fi nafsil waqti huwa tahdhirun lil mu'minin, yang demikian ini di satu sisi memang merupakan peringatan bagi hamba-hamba yang beriman. Fi maksiatillahi, terhadap orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wal i'radi, dan berpaling an kitabihi, dari kitabnya Allah. Wa hadi nabihi, dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, sekiranya Allah Maha tahu terhadap kebaikan yang ada pada mereka, niscaya mereka akan dijadikan mendengarkan. Ay la ja'alahum yasma'una, Allah akan menjadikan mereka mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah. Wa ma tahmiluhu min bisyaratin, dan apa saja yang disampaikan kepada mereka dari kabar gembira. Wa nadharatin, dan peringatan. Wa hadza min babil fardhi liqaulihi ta'ala, dan ini memang merupakan bab yang difardukan karena firman Allah Ta'ala, walau asma'ahum latawallau anhu wa hum mu'ridun, sekiranya mereka mendengarkan terhadap firman-firman Allah, niscaya
yang mereka akan berpaling juga. Wahum mu'ridun, karena memang sebenarnya mereka itu memang suka berpaling. Haula'i ta'ifatun minal musyrikin, yang demikian itu sekelompok dari golongan orang-orang musyrik. Tuhilu fi syarri wal fasadi, yang suka terhadap kejelekan dan kerusakan, wal zulmi dan kezaliman, wal kibri dan kesombongan, wal inadi dan angas, artinya dia suka menentang. Faharamu lidzalika hidayatullah, maka orang-orang yang demikian itu diharamkan terhadap hidayah Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad halaka ba'dhum, maka kemudian mereka dihancurkan oleh Allah fi Badrin, sebagian di perang Badar, wa ba'dhum fi Uhud, dan sebagian di perang Uhud. Walam yu'minu, dan mereka tidak beriman. La'allahum la'alimallahu ta'ala, niscaya Allah Maha mengetahui terhadap mereka, annahu la khaira fihim, sesungguhnya tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam diri mereka. Wa kaifa la, bagaimana tidak, wa huwa khaliquhum, Allah yang Maha mencipta mereka, wa khaliqu ibanihim, dan Allah yang menciptakan ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ketahuilah bahwa sesungguhnya siapakah yang Maha mencipta itu, kecuali bahwa Allah itulah yang Maha halus lagi Maha bijaksana. Surat Al-Mulk ayat 14. Hidayatul ayat, kemudian ada beberapa poin-poin dari ayat ini. Wujubu ta'atillahi wa rasulihi fi amrihima wa nahyihima, kewajiban taat kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, baik di dalam perintah-perintahnya maupun di dalam larangan-larangannya. Wa hurmati maksiatihima, dan kita dilarang, tidak dibolehkan berbuat maksiat baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Jadi ini ketentuan pertama, bahwa kewajiban kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Demikian pula kita mencegah atau tidak melaksanakan apa yang menjadi larangan-larangan Allah maupun larangan-larangan Rasulnya. Yang kedua, hormatul tasbih bil musyrikin wal kafirin wasairi ahli dhalal wa fi kulli syai'in min sulukihim. Kita dilarang menyerupakan diri baik kepada orang-orang musyrik, pada orang-orang kafir, wasairi ahli dhalal, dan termasuk orang-orang yang ahli sesat. Termasuk tasabuh yang dilarang itu, laki-laki menyerupai pakaian wanita, wanita menyerupai pakaian laki-laki. Ini saya prihatin ketika melihat anak-anak kita pada satu acara tempoh hari sempat memakai pakaian yang seperti ini. Ada anak-anak kita, anak-anak laki-laki yang ternyata memakai pakaian ibu-ibunya mungkin. Ini yang tidak boleh, menyerupai tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi larangan menyerupakan diri pada pakaian ataupun apa saja yang dimiliki wanita. Sehingga dengan demikian maka demikian pula menyerupakan diri wanita dengan pakaian laki-laki juga demikian tidak boleh. Jadi dengan demikian maka ini termasuk harus dijauhi, karena terus terang
yang demikian ini termasuk hal yang diharapkan, menyerupakan diri terhadap lawan jenisnya. Demikian pula hormatut tasyabbuhi bil musyrikin, menyerupai diri terhadap orang-orang musyrik. Demikian pula orang-orang kafir, wasairi ahli dhalal, demikian pula termasuk orang-orang yang ahli sesat. Ini kita tidak boleh menyerupakan diri kepada mereka. Wa fi kulli syai'in min sulukihim, dari apa saja yang termasuk merupakan perilaku ataupun apa-apa yang menjadi ciri-ciri dari mereka, ini kita tidak boleh. Bayanu anna minan nasi man huwa syarrun minal kilabi wal khanazir. Ada penjelasan mengenai bahwasanya sebagian orang itu lebih buruk dari anjing dan khanazir, ini babi hutan. Fadlan anil ibli wal baqari wal ghanami, terlebih itu dari onta, dari sapi atau kambing. Ulaikal baqdu kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Jadi kalau mungkin perumpamaannya itu sekedar ibil, onta atau lembu atau kambing, itu belum seberapa. Ini ada lebih jahat, lebih buruk daripada kilap. Kilap ini anjing, wal khanazir atau celeng itu loh, celing-celing katanya. Kenapa celing-celing? Ya kalau lari itu kan dia celing-celing katanya begitu. Itu lebih jahat daripada sekedar lembu, onta atau kambing, karena sebenarnya mereka itu kafir kepada Allah. Wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Mereka itu berbuat zalim dan mereka tidak mengenal Allah. Bahkan kalau binatang itu sangat mengenal Allah, mereka bisa bertasbih kepada Allah dan seterusnya. Akan tetapi yang demikian ini menjadikan mereka tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hal ini di antara hidayatul ayat. Yang pertama, wujubu ta'atillahi wa rasulihi fi amrihima, kewajiban kita untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah maupun kepada larangan-larangan Allah. Artinya terhadap perintah Allah kita mesti melaksanakannya. Demikian pula terhadap larangan Allah mesti kita menjauhinya. Jadi dengan demikian maka yang kedua, hormatut tasbih bil musyrikin, kita dilarang menyerupai diri atau menyerupakan diri kita kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan orang-orang ahli sesat yang lain. Termasuk kita dilarang menyerupai diri kita, menyerupai pakaian kita dengan lawan jenis kita. Jadi apakah itu untuk melucu atau untuk apa misalnya, ini memang kita tidak boleh. Jadi dengan demikian maka seandainya kita memerlukan itu tentu bisa mencari cara yang lain, sehingga dengan demikian kita tidak jadi tasyabbuh, tidak menyerupakan diri kepada lawan jenis kita, sehingga
kita terhindar dari hal yang demikian. Kemudian menyerupaikan diri kepada bahwa penjelasan mengenai penyerupaan diri kepada anjing maupun babi hutan ini lebih jelek daripada sekedar penyerupaan dengan unta, dengan lembu, dengan kambing dan yang lain-lainnya ini. Karena sebenarnya binatang-binatang ini disebutkan mereka itu kafir. Artinya dia tidak mau mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah, bahkan mereka berbuat zalim. Sehingga dengan demikian mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi dengan demikian maka beberapa hal ini termasuk apa yang mesti kita ingat, termasuk menyerupakan diri kepada lawan jenis kita misalnya. Sehingga dengan demikian kita tidak menyerupai diri kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Sehingga dengan demikian maka jelaslah bagi kita, maka kita tidak menyerupai diri atau tidak menyerupakan diri kita kepada lawan jenis kita. Demikian pula yang pihak putri pun juga tidak menyerupakan diri kepada pakaian-pakaian laki-laki. Jadi dengan demikian maka sehingga tidak akan terjadi. Saya kira demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat yang ke-24, yaitu ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi syarurun, dan begitu seterusnya hingga ayat la'allakum tashkurun. Ini ayat yang selanjutnya insyaallah kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.